Oh ya, boleh. Eh, Terima kasih Pak Kapolri. Eh, Pertama sekali tentunya kepada Maujana sampaikan rasa terima kasih kami kepada Pak Kendar atas segala bakti dan kebaikannya pada masyarakat. Kalaupun ada kesilapan barangkali kami memaafkan, bukan begitu saudara-saudara sekalian, ya, lebih dan kurangnya. Kemudian kami sangat mengapresiasi kepada Ibu Sekdes yang juga sudah bersedia menjadi pelaksana harian. Kenapa? Tentu urusan kami sebagai masyarakat tidak lagi jauh-jauh, sama dengan kepala desa kita juga di sini. Terima kasih atas kesediaannya. Tentunya kepada Maujana juga kembali kami sampaikan sudah memfasilitasi musyawarah ini, ya, Koperasi Merah Putih, yang mana bagi saya ini adalah sebuah kapal pesiar. Saya pernah sampaikan sama ketua koperasi, ya, bagi saya ini adalah kapal pesiar. Kenapa? Mungkin pendamping Koperasi Merah Putih juga memahami di sana bahwa ada beberapa belasan bahkan kementerian, Pak Saragi, ya, belasan kementerian yang harus mendukung program Merah Putih, dan seluruh BUMN dan 4 kepala pemerintahan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kan begitu. Nah, jadi ini luar biasa sih sebenarnya kepada presiden kita Pak Prabowo ini, yang mana kita juga sudah mengenalnya dari jauh-jauh hari, ya. Ya, memang ada program yang merayat, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya mau sampaikan sedikit begini kepada pendamping koperasi. Kalau tadi kami dengar penjelasannya itu sepertinya adalah hal-hal baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apakah Koperasi Merah Putih itu punya kedaulatan untuk mandiri? Artinya tadi kan program dari pemerintah, ya. Apakah Koperasi Merah Putih itu diizinkan untuk mandiri, baik secara pendanaan, program? Kira-kira gimana, Pak pendamping Koperasi Merah Putih? Yang besarnya 5 miliar, tapi mayoritas itu 5 miliar. Nah, itu hanya yang namanya plafon. Tapi untuk saat ini besaran pinjaman yang bisa diajukan Nagori itu hanya sebatas maksimal 30% dari dana desa yang tadi, nggak bisa lebih dari situ. Oke, artinya bahwa dana desa itu ternyata adalah agunan. Apabila gagal, seperti itu. Dari situlah dia ininya dibayarkan. Nah, begitu, ya. Bukan berarti dana desa itu langsung yang kita serap sebesar 30%. Bukan, ya. Tetap dari bank. Nah, jadi supaya kita masyarakat juga paham. Betul. Jangan nanti kita kejar Ibu PLH ini mana yang 30% itu, kan begitu, ya. Itu adalah jaminan, ya. Iya. Nah, yang bisa itu tadi 30% dari total pagu dana desa yang diajukan kepada penghimbara, dan itu pun harus memenuhi syarat dan ketentuan kredibilitas dan profesionalisme menurut versi analisa dari bank himbaranya lah. Betul. Nah, kemudian tentunya ada tadi kemitraan. Contohnya ini di belakang saya ada Iwan, pengusaha. Kalau dia mau menyertakan modal, apakah itu bisa diterima? Kalau dalam sistem ini pola kemitraan bisa. Boleh. Tapi kalkulasi bagaimana pola kemitraannya itu kan teknisnya kan ke pengurus. Di belakang hari akan dimusyawarahkan, kan begitu? Kan ke pengurus dia. Iya. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana sistem bagi hasilnya, bagaimana ininya, itu kan ke pengurus. Itu kan hak kewenangan pengurus nanti apanya. Kalau memang ini ditetapkan pengurus, pihak penyerta modal setuju, tinggal pola salinan apanya. Semacam surat kerjasamanya. MOU, ya. Nah, kemudian ini masih menyangkut dana, serapan dana. Koperasi Merah Putih kan diharapkan bahwa seluruh masyarakat di desa itu menjadi anggota. Diharapkan, begitu, ya. Nah, sebagai anggota koperasi sudah lazim kita ketahui bahwa ada iuran pokok, iuran wajib, kan begitu, ya. Nah, ini juga tentunya kan bisa dijadikan modal. Nah, kira-kira Pak Saragi sebagai pendamping koperasi, apa langkah Pak Saragi itu, atau tugas apa sih sebenarnya Pak Saragi itu, fokusnya itu apa sebagai pendamping Koperasi Merah Putih?
apakah Pak Saragi itu atasan Koperasi Merah Putih atau staf ahlinya? Di sini maksudnya dari awal sudah saya jelaskan Pak, bahwasanya kami tidak bisa mencampuri ke apa yang sudah menjadi rencana bisnis dan strategi pihak pengurus dan hasil musyawarah. Tetapi kami di sini dalam posisi memastikan legalitas dari Badan Hukum Koperasi sudah lengkap. Oke, setelah lengkap, pengurus koperasi sudah harus mengisi akun. Kami dari akun aplikasi itulah bisa mengajukan proposal ke Bank Himbara dan melakukan kerjasama ke beberapa PT tadi sampai ke Bank Himbara, memastikan dari awal sampai akhir hanya itulah tugas pendampingan koperasi atau pendamping koperasi. Artinya kalau analisa bisnis tadi, karena saya dengar tadi Pak Saragi mengatakan bisnis asisten, kan begitu ya? Yang dimaksud dengan bisnis asisten itu berarti tidak sampai menganalisa kelayakan usaha ya. Hanya ketika sudah dimusyawarahkan, ditetapkan oleh pengurus koperasi dan anggotanya, maka itulah yang difasilitasi untuk sampai kepada tujuan. Kira-kira sampai seperti itu ya tugas Pak Saragi. Setelah selesai nih rencana proposal bisnis pengurus, kita kan nengok nih, ketika kira-kira hitung-hitungannya dapat dan masuk akal, kita ini kan kembali lagi nanti ke Bank Himbaranya menyetujui atau tidak, kan itu tetap analisa akhirnya ke Bank Himbaranya agar program itu menjadi fix gitu kira-kiranya ya. Namun ketentuannya itu didasari oleh kebijaksanaan dan kemampuan pengurus koperasi. Oke. Nah jadi tentunya dengan seperti itu, karena tadi ada porsi pemerintah dan ada porsi kedaulatan ya, kita sebut aja istilah kedaulatan koperasi. Walaupun dengan kekurangan tadi akta hukum yang mungkin harus direvisi, bahwa koperasi seharusnya kan sudah bisa juga bekerja walaupun itu belum selesai revisi. ya. Artinya begini Pak, ketika badan hukumnya belum selesai, ada kesalahan penulisan, kan belum bisa lanjut untuk pendaftaran ke koperasi, belum bisa untuk melakukan pembuatan NPWP sesuai dengan keterangan alamat kecamatan yang sebenarnya, dan belum bisa untuk melakukan pembukaan buku rekening. Ini tidak akan diproses oleh Bank Himbara karena buku rekening saja belum terbentuk. Makanya legalitasnya dan administrasi kelengkapan badan hukumnya harus lengkap dulu, baru bisa jalan. Itu menyangkut kepada program pemerintah ya. Kalau program mandirinya tadi tentunya kan ini tidak menjadi penghalang gitu Pak Saragi. Iya. Maka tadi dibilang Pak Ketua, seiring ini tadi kalau tidak saya salah dengar ya, seiring dengan yang dilakukan pihak pengurus dalam melengkapi dokumen legalitas tadi, sekaligus untuk membahas rencana usaha apa yang dibiayai, itu tadi yang saya katakan. Artinya ketika ini sedang diproses untuk legalitasnya, biar tidak ada lagi musyawarah lanjutan untuk versi Pak Ketua tadi disampaikan, dia diselesaikan ini semua. Kalau tidak salah lagi dengar saya. Untuk Pak Saragi sebagai pendamping barangkali untuk hari ini itu, tapi kepada ketua koperasi saya berharap ada transparansi. Ya, ini besar. Kami masyarakat sangat berharap bahwa ini bisa membawa perbaikan. Ya, perbaikan Pak Mauzana, Pak Ibu PLH, ya, jadi bisa membawa perbaikan di lingkungan kita, ya kan? Karena yang pasti kan lingkungan kita yang dahulu harus kita bangun begitu ya. Nah, karena tadi pendamping koperasi juga sudah menjelaskan secara sederhana yang mana mungkin harus nanti ditindaklanjuti juga dengan beberapa pertemuan-pertemuan terlebih menyangkut teknis dan regulasi-regulasinya kan begitu. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kembali saya berharap kepada para pengurus koperasi agar marilah bawalah kami masyarakat ini kepada perubahan yang baik, karena Pak Presiden kita Prabowo sudah beri izin tanpa harus keluar dana kita kan begitu ya, sudah difasilitasi dan kami percaya penuh dan kami pastinya mendukung. Dan harapan kami pengurus koperasi bisa membentuk tim dialog lah ya, tim dialog barangkali untuk menyerap aspirasi-aspirasi anggota. Nah, karena kemungkinan sekali ada banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang punya skill, pengalaman di bidangnya masing-masing. Tentunya ini akan menjadi penunjang kualitas program maupun proposal-proposal yang nanti menjadi jalan untuk membangun
koperasi ini. Mungkin demikian dari saya. Barangkali ada kawan-kawan yang ini bertanya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya kepada pendamping. Diberikan kemandirian kepada koperasi. Ya, saya tidak tahu persen, bukan? Karena saya juga termasuk orang yang masih 50-50 nih, Pak. 50% optimis, 50% agak pesimis, gitu kan? Cuman yang paling penting adalah judul usaha yang mau kita kerjakan ini apa dulu, supaya kita pasti dulu pertemuan kita hari ini kita membawa hasil gitu. Oh, kita mau ada usaha ini yang digerakkan atau yang dipercayakan kepada koperasi merah putih. Nah, itu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan usaha yang mau kita dirikan ini sesegera mungkin kita atur alurnya supaya tidak berbenturan atau tidak kebingungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi yang kita pilih misalnya jenis usaha yang ternyata memang telah ditentukan oleh pemerintah ya Pak ya, Pak pendamping koperasi tadi, ada 7 jenis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah ini kalau seperti pertanyaan Pak Siregar tidak diberikan kemandirian secara katakanlah secara absolut kepada koperasi merah putih, sepanjang nanti semua LPG-nya itu bermuara kepada pertanggungjawaban yang jujur, terbuka, sekecil apapun gitu kan, atau sebesar apapun yang terjadi, sehingga kita bisa menentukan bagaimana setiap itemnya mau kita jual. Tadi ada kisi-kisi, kalau dia jenis usahanya itu sembako, ada cerita paket per paketnya itu akan begitu. Nah, di sini kalau sebenarnya pemahaman tentang koperasi kita semuanya awam nih, kita masih meraba karena di negara kita ini sepanjang pengetahuan saya selama saya ngerti tentang dunia ini, gitu kan, tidak ada atau belum ada yang berhasil. Bahkan KUD pun bisa dikatakan hampir mati suri dengan sekarang ini. Karena apa? Itu tadi ada hal-hal yang memang perlu terus direvisi, disesuaikan dengan keadaan zamannya mungkin barangkali seperti itu. Lalu kalau tadi cerita masalah ada paket kecil, besar, dan sedang dan sebagainya, artinya kita juga kan akhirnya tadi menjual juga harus di bawah yang lainnya harga itu tadi. Sementara kita kan perlu profit Pak. Oke lah, tadi itu sebagai agunan yang 30% itu nanti kalau diiakan oleh pemerintahan Nagori. Tapi paling tidak ini kan juga jadi utang bagi kita agar kita kembalikan per bulannya. Kan seperti itu mekanismenya yang ada. Nah mengingat jual beli tadi juga harus bawah standar, kita juga gak bingung nih Pak menghitung profitnya nanti. Kan begitu. Jadi kalau memang betul-betul diberikan kemandirian, walaupun tidak misalnya 100%, tapi diberikan kemandirian kepada koperasi untuk mengelola itu, paling tidak juga harus punya transparansi dan tanggung jawab besar untuk melaporkan LPG-nya. Saya kira itu bisa berjalan. Tapi kalau memang semuanya harus diatur, pemerintah yang harus menentukan, gitu kan? Sampai sekecil-kecilnya item barang yang mau dijual, pemerintah yang harus menentukan, dan bahkan harga juga harus pemerintah menentukan. Saya kira ini sama aja kayak Pak Prabowo yang ngomong juga, nah, seperti itu. Nah, kembali kepada situasi desa kita lah, karena kita lah yang paling tahu dengan desa kita. Jenis usaha nanti kalau memang sudah ditentukan di situ, ya oke. Tapi kita undang juga semuanya, kayak UMKM lah ya, yang mungkin jual-jual kecil dan sebagainya, itu kita undang supaya tidak ada selisih paham dari mereka. Artinya apa? Ini kan pertemuan-pertemuan ke depan. Saya sebagai masyarakat, saya juga sebagai pengurus di sini, supaya ketika masyarakat bertanya, gitu kan, supaya kita juga punya modal untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin barangkali akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu mungkin barangkali yang saya pertanyakan, kemandirian tadi, bolehkah seperti itu? Saja jauh dari pertanyaan Bapak tadi.
Di sini juga saya tidak mau terjebak Pak ya, izin Pak ya. Benar. Karena posisi saya hanya sebagai pendamping, tidak mau masuk ke masalah teknis. Di pola pengajuan itu memang ada dua, kemitraan dan pembiayaan. Tapi dalam hal ini saya tidak pengen menawarkan mau milih yang mana, enggak. Tugas kami ketika mau milih kemitraan, nagorinya, koperasinya, saya nanti tinggal laporan ke dinas koperasi bahwasanya nagorinya ingin melakukan mendirikan koperasi desa dengan melakukan pola kemitraan. Seperti Indomaret, bahasanya orang lewat dia beli, nggak beli nggak masalah. Kalau kita koperasi ini nanti seperti itu, kalaupun beda harga sedikit, alah jauh, malaslah sini aja beli. Karena kan itu nanti kendalanya. Tapi ketika ada keterikatan keanggotaan yang sifatnya saling menguntungkan, ketika seseorang sudah terdaftar menjadi anggota koperasi, kemudian ketika dia belanja di sana mendapat keuntungan lah, bagian presentasi nanti pembagian hasil, supaya itu saya rasa itu bisa memancing untuk ya walaupun jauh sana aja lah beli ke tempat kita sendiri, itu satu. Jadi dalam hal keanggotaan memang seperti yang disampaikan Pak Sirait tadi, memang ada istilah iuran simpang haji, simpang pokok. Kalau memang ini bisa menjadi kendala, boleh jadi kita bilang tidak diterapkan pun mungkin bisa, dengan ketika seseorang sudah mendaftar menjadi anggota, ketika dia nanti beli ada persentase bagian entah sekian persen lah rasanya gitu. Nanti kalau masalah bagi hasil dari hasil apa yang tadi itu untuk sifatnya keterikatan yang sifatnya memancing. Tapi memang yang lebih tertib memang ya ada keanggotaan resmi, ada simpanan wajibnya 9 pokok. Jadi kalau memang koperasi yang rasanya memang keanggotaan tetap ya. Cuman itu nanti terserah ketua lah nanti macam mana sistemnya. Kemudian masalah pendanaan seperti yang disampaikan dengan Ibu Hanardi, menawarkan ataupun menjanjikan sekitar 20% dari dana desa yang mungkin bisa dikucurkan. Ya kalau saya secara pribadi ya selaku anggota Mujana mau mohon juga ini sama Bu PH lah. Ya, selama ini memang dana desa itu ya terutama infrastruktur yang kita utamakan. Kalau nengok medannya, bahasanya nggak dibangun pun lewat bisa aja. Nggak dibangun selama ini nggak ada kendala lewat. Saya menjawab, saya coba untuk menjawab tentang koperasi kita tadi Pak ya. Dari awal tadi saya sampaikan Pak, mari kita kerjasama untuk membangun koperasi ini dengan terhati-hati, walaupun kita masih kesana kemari pakai modal sendiri, tapi demi nagori itu kita kerjakan. Saya Pak sudah 6 kali di perdagangan mengurus tahu pakai dia sendiri, yaitu demi kemajuan nagori kita. Saya bukan mau cerita lainnya. Saya juga punya niat desa ini maju, baik di pembangunan maupun di ekonomi. Apa yang Bapak sampaikan tadi, memang itulah sebenarnya koperasi sesuai dengan ADART-nya. Boleh ada khusus, kita boleh khusus kemitraan aja ada. Yang dari pemerintah kita kemitraan dan berbayar. Kita mitra kepada ID Food yang membayar dana agunan yang kita pakai. Kita boleh bermitra kepada pengusaha setempat. Cuman bisnisnya harus ini yang tujuh tadi. Ini bisnisnya, makanya saya pribadi sudah memikirkan ini sambil bernyanyi, sambil ngopi itu saya sharing-sharing. Saya juga berpikir sebenarnya kita ini perlu cepat dan perlu kantor tetap agar kita nanti misalnya bisa di situ nunggu kita punya jualan, tapi kita punya kantor, ada tempat kita untuk merumuskan ini. Ada ART yang baku, itu nanti bisa kita rubah untuk ART kita. Apa sebenarnya yang mau kita percepatkan lagi? Contohnya seperti tadi lah,
kalau kita belanja ke ID Food ataupun ke Bulog dengan harga yang diatur oleh Bulog, penjualannya yang diatur oleh pemerintah harganya, yaitu per kemasan itu keuntungannya antara 1.000 ke 1.200 rupiah per kemasan, kan itu sudah pasti. Dan masalah keanggotaan Pak, seperti saya katakan tadi, memang saya maunya yang hadir ini banyak, supaya kita kasih arahan, mereka nanti punya simpanan pokok, begitu masuk punya simpanan wajib, yang sudah pasti ini akan menguntungkan mereka walaupun sedikit. Makanya tadi kita bilang, kalau kita sudah lebih sharing dan dengan hadirnya Bapak Isro di dalam, ya kan? Ini dana kan nanti kita buat setransparan mungkin. Kemana untuk kemana, dari mana untuk kemana, yang bisa sebenarnya menguntungkan anggota dan bisa menggairahkan ekonomi, itu sudah pasti. Hanya besarannya aja yang kita belum tahu. Namun kalau keuntungan itu sudah pasti. Apalagi kita masuk di 2 jalur, masuk jalur pemerintah, masuk jalur kemitraan. Contohnya untuk sembako, kita mengikutkan jalur pemerintah. Kita duduk bersama di kantor. Apa sebenarnya yang lebih penting di kampung kita ini? Karena kita tidak masuk pupuk subsidi, karena tidak ada hortikultura. Bagaimana dengan pupuk subsidi? Mau ke masyarakat beli? Kalau masyarakat mau, ya kita melalui kemitraan. Siapa yang mau donatur kita? Dengan kita buat nanti ada ART-nya seperti apa? Berapa bagi keuntungan, berapa modal masuk sesuai dengan regulasi. Itu makanya saya tadi yang perlu disepakati oleh rapat ini, besaran dana yang bisa menjadi suatu surat yang bisa dilampirkan, dan kantor yang sudah kami unjuk itu bisa kita sepakati, dan besaran sewanya pun sudah disepakati. Kalau nanti misalnya itu sudah kita sepakati pada hari ini, terlebih-lebih mau jana menyepakati letak kantor kita, besaran anggaran sewanya, saya rasa kita per 1 Oktober sudah punya kantor resmi, dan nanti kita sudah bisa hadir, khususnya pengurus, tambah tokoh-tokoh masyarakat. Maaf, belum melibatkan pemerintah dulu, tapi kita merancang ini kemana arahnya, apa yang lebih apa. Jadi kita lebih apa gitu Pak, lebih enak gitu, lebih enak kita musyawarahnya kan, lebih dingin, bisnis kita apa, baru nanti pengarahan pendanaan, bagaimana caranya mengambil dana, kita hadirkan Bapak pendamping. Begitu Pak. Kita tanggapi ya Pak ya. Nah, kita ini ambil seperti contoh lah. Kita baru berumah tangga. Begitu juga seperti koperasi desa. Ya minimal kalau kita mau maju, yang pertama kalau berumah tangga, kalau bisa kan mau main, kita punya nama sendiri. Jadi sana segala program bisa dibicarakan. Ya kami senang tadi kalau Ketua bilang ada kantor sendiri, istilahnya ingin menciptakan mandiri kan gitu. Nanti ada hal tertentu yang berbau pemerintahan baru disampaikan kan gitu. Karena di sini sudah mulai itu pola ekonomi kerakyatan akan dimunculkan. Karena tanpa kita libatkan masyarakat banyak yang memahami hal seperti ini semua kan hanya omong-omong gitu loh. Nah, jadi kan kita perlu pertimbangan. Istilahnya kantor tadi udah ada gambarannya lah. Lokasinya strategis. Tentu di sana nanti perlu juga ada perbaikan. Minimal tim Dinigo merah putih kan gitu dicet. Karena itu menunjukkan gitu loh jati diri. Dan tadi kita dengar sampai tanggal 1 ini udah tinggal setengah bulan lagi gitu loh. Ini kan semua berhubungan sama dana kan gitu kan. Dan ini bulan 10, bulan 1 yang punya istilahnya bilang. Mungkin nggak salah kawan kita lah Samsul Sinaga itu yang apa kan gitu. Nah jadi kan ini sebenarnya yang P1-nya. Nah baru keduanya mungkin itu. Ya kalau misalkan tempat dulu baru ada usaha gitu loh yang kita positifkan. Karena yang usaha nggak ada tempatnya nanti di sini. Pas sudah ada Pak, yang nego sama ketua 4 juta 1 tahun kan gitu. Iya, ini kan tadi cerita masalah pendanaannya. Bisa turun, Nah, ini kan dulu ya. 3,5. Iya. Ya alhamdulillah. Karena kan itu masih bahasa lisan ya. Namanya kita sama yang punya rumah, kan ini nggak boleh monomon. Ya istilah lagi, jadi ya. Itu punya perjanjian. Nah, perjanjiannya kan gitu. Nah, kebetulan gini Pak, kebetulan saya juga ada di situ memang dilibatkan sama ketua. Kebetulan ya saya juga yang mohon nego karena saya katakan kesini ini program pemerintah Sinaga bla kita sampaikan, kita nggak bicara profit dulu, kita bicara gimana ini pelayanan kepada masyarakat, dan kalau kita nggak lakuin ini kita nggak akan bakal berakhir sama
bertahan itu 4 juta kan begitu. Jadi dengan kita sampaikan lah habis ini yang kita tadi yang berubah pikiran, kita minta. Yang saya tuh sampai seperti itu kan. Yang awal saya kemarin di saya optimis kalau saya mau lebih bisa. Tapi setelah saya dulu saya perhatikan dengan kondisi orang sebegini banyak, kayak saya optimis Pak. Karena saya bilang tadi sebelum kesiapan naburi itu banyak kita. Oke, untuk menyikapi penyampaian dari Pak Setiawan tadi, memang saat ini kita desa lagi menyusun RKP terus 2026. Yang saya sampaikan tadi, Pam 20, Fokus tadi gambarannya juga 30. Di sini itu menuju enggak mungkin saya memutuskan itu juga, jangan tadi karena regulasi juga ada. Tapi itu di pesan saya